Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, selamat datang di channel Rahasia Kehamilanmu. Dengan pembawa acaranya tidak mungkin Gal Gadot, tapi saya. Karena channel Rahasia Kehamilanmu ini adalah channel tanpa modal. Pembawa acaranya pasti hanya saya. Seperti biasa, di channel ini, yaitu Rahasia Kehamilanmu, akan mengupas secara lengkap dan jujur tentang penderitaan-penderitaan yang dialami oleh wanita, terutama tentang kehamilannya. Topik hari ini juga begitu. Topik hari ini adalah penderitaan wanita yang diakibatkan oleh para lelaki sebagai pelakunya, yaitu riwayat sesar yang terlalu nekat. Riwayat sesar yang terlalu dekat jaraknya. Sama aja sih, karena terlalu dekat jaraknya itu menandakan keluarga itu sebenarnya nekat. Nanti hari ini akan saya bagi menjadi 4 segmen. Nomor 1, kenapa sih itu bisa terjadi? Nomor 2, apa resikonya? Nah, ini yang sering ditanyakan. Nomor 3 adalah bagaimana mengatasi resikonya itu supaya tidak membahayakan. Dan nomor 4 adalah bagaimana cara menghindarinya supaya nggak kejadian lagi. Gitu ya. Sebelum dimulai, silahkan ambil camilan. Jangan lupa sambil diambil, ditekan itu subscribe, ditekan itu lonceng, supaya nanti kalau ada yang bisa saya bagi lagi, ibu tidak ketinggalan. Satu lagi, tolong bapaknya diajak untuk nonton. Karena apa? Yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah suami. Gitu ya. Bisa kita mulai? Silahkan, siapkan camilannya. Oke, sekarang kita mulai segmen nomor 1, yaitu kenapa sih ibu dengan riwayat sesar terlalu dekat bisa hamil lagi? Nah, sebenarnya sih ini agak susah ya ngejelasinnya, tuh banyak hal sih bu, bapak ya. Tapi kemungkinan besar biasanya suaminya itu penggemar bola biasanya. Kenapa kok orang yang penggemar bola ini sering bekas sesarnya itu hamil lagi terlalu dekat? Nah, ini bukan saya yang ngomong, bukan saya. Ini pasien-pasien saya ngomong. Mereka selalu datang berdua, terus mesem-mesem, senyum-senyum gitu, senyum-senyum malu. Saya tanya, ibu, kayaknya kan kemarin kita baru ketemu ya lahirannya. Ya kan, baru lahiran. Kok itu perut udah melendung lagi? Nah, mesem-mesem. Nah, ini pelakunya nih yang ngomong nih. Maaf dok, kesundulan. Tuh, coba. Kesundulan itu kan adanya cuma pada pemain bola kan ya bu ya bapak ya. Nah ini tuh kan, ya itulah suami itulah, cuman bisanya nyundal. Tapi kalau udah begini cuman ketawa-ketawa. Itu penyebab daripada nomor 1 kenapa ada bekas sesar terlalu dekat. Penyebab nomor 2 ini emang juga sering kejadian ya, dan kejadiannya itu biasanya pagi hari kalau kita lihat. Kenapa pagi hari? Jadi ternyata ya, ibu-ibu itu kadang-kadang kalau malam tidur itu nggak dijaga. Jadi dia nggak pakai selimut, pakai rok mini gitu ya, pakai rok mini. Pagi-pagi anak masih tidur gitu ya. Bapak bangun tuh. Udah pagi-pagi itu kan si Totong jamnya berdiri ya bu ya, jamnya berdiri. Itu biasa ngajakin si bapak, ngajakinnya setengah maksa. Udah setengah maksa, ibunya juga setengah teler karena semalam masih nenenin bayi, terus masih semi capek gitulah. Nah jadi itu yang bikin kenapa kok bisa kejadian gitulah. Nah tapi penyebab yang paling objektif sebenarnya ya, penyebab yang paling benar ini karena ibu dan bapak nggak meluangkan waktu untuk KB, datang ke bidan gitu, atau ke rumah sakit nggak KB. Ya gimana? Begitu ibu nggak KB, ternyata ibu tanpa tahu, nanti ada parameternya saya kasih tahu kapan ibu mulai subur lagi. Jadi ibu nggak KB, ngerasa bahwa nggak bisa hamil, padahal sudah subur. Nah ketika subur, udah subur, nggak KB, main, ya jadi bayi, masa jadi tape, nggak mungkin, pasti jadi bayi gitulah. Kebetulan kalau ibunya masih muda, subur, patokannya mah gampang lah bu. Sebenarnya kalau bisa, makanya dibilang ibu nipas sekitar 40 hari. Kadang-kadang panjang sedikit, lebih cepat sedikit. Tapi begitu ibu nipas, tolong KB. Karena ada saja yang
kesuburannya gampang banget balik. Biasanya ibu yang masih netein memang kesuburannya agak lama baliknya. Ketika neteinnya udah nggak rajin, subur lagi. Tapi kalau yang nggak netein, misalnya bayinya nggak mau nete atau teteknya asinya nggak mau keluar, apalagi ibunya udah ngerasa udah mulai men, itu hati-hati. Ibu dicampurin sama bapak akan jadi bayi gitu ya. Jadi tolong, kalau sudah memang nipas kalau sudah memang nipasnya itu selesai, disempetin datang ke Bu Bidan atau ke rumah sakit atau ke puskes untuk pasang KB. Diancam bapaknya, bapak kalau nggak mau pasang KB ya mohon maaf, saya nggak bisa ngelayanin. Bapak jepitin aja di pintu, saya nggak mau ngelayanin. Dan kalau punya anak kecil yang susah saya, ibu bilang gitu, saya yang bangun tengah malam, bapak mah molor aja, cuman molor gitu, marah-marah, seakan-akan kalau udah kerja di luar itu udah nggak boleh lagi diganggu. Nah itu makanya bapak-bapak itu botol, bodoh dan tolol gitu ya. Jadi sedih. Atau nomor 2 biasanya ibu-ibu nyediain kondom, itu pertahanan terakhir lah. Kalau misalnya suaminya kayaknya nggak bisa lagi nih, dikasih tahu baik-baik nih, ya udahlah ibu nyerah, boleh pakaiin kondom, minta tolong Pak, ini demi saya, demi keluarga semua, tolong dikasihin kondom gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi itu nomor 1. Penyebabnya apa? Kenapa riwayat sesar terlalu dekat? Karena ibu-ibu nggak sadar sebenarnya dia udah subur, tetapi nggak KB, dan kebetulan ibunya masih muda, kesuburannya subur banget, jadi gampang hamil lagi. Itu ya. Itu nomor 1. Kenapa hal ini terjadi? Karena kesundulan. Bapaknya pemain bola nanggung, main bola nggak bisa, bikin anak bisa. Sekarang segmen nomor 2, yaitu pertanyaan, ini kalau riwayat sesar terlalu dekat, itu bahaya atau enggak? Bahaya atau enggak? Nah itu mah nggak usah ditanyain Bu. Sebenarnya udah pasti relatif lebih bahaya dibandingin jaraknya cukup. Bahayanya apa? Dah saya kupas semuanya dengan sedetil-detilnya ya, diperhatiin. Nomor 1, bahaya yang paling besar itu sebenarnya pada kesehatan. Ya, pada kesehatan. Kesehatan ibunya sendiri waktu hamil itu nggak enak dan membahayakan secara nyawa sebenarnya ya, saya kasih tahu. Nah sekarang bahayanya itu apa sebenarnya sih? Masalah jahitan dari riwayat sesarnya itu. Kalau ibu lihat ya, bapak lihat, misalnya perut itu kan disayat, dioperasi dari luar sampai ke dalam. Kita bagi 2 aja lah, sayatan luar sama sayatan dalam. Sayatan luar itu ya kulit segala macam. Begitu sayatan luar udah selesai, ketemu di dalam adalah rahimnya disayat. Rahimnya disayat, bayi keluar, rahim dijahit lagi, kulit dijahit lagi. Gitu ya. Jadi ada 2 sayatan luar, sayatan dalam. Sayatan luar ini kan kulit ya. Kulit itu dibikin sama Gusti Allah itu melar Bu, melar. Jadi bahkan dia lagi hamil itu kulit bisa melar, nggak ada masalah. Melar. Kalau kita udah tua tuh, nenek-nenek juga kan kulitnya kan jadi apa? Jadi melar-melar tuh. Jadi kulit dibikin sama Allah bisa melar. Jadi nggak ada masalah sebenarnya di kulit. Tetapi memang yang jadi masalah di kulit itu adalah misalnya nih, ibu habis operasi, setelah habis operasi itu kan ada jahitan yang lagi nyambung ya, jahitan lagi nyambung nih, kulit atas sama kulit bawah nyambung. Mestinya dia tenang kan gitu ya. Kalau nggak ada tahanan yang ekstrim, tekanan yang ekstrim, dia jahitannya jadi bagus, jadi nyatu. Kira-kira bekas sesar itu, riwayat sesar yang cocok untuk istirahat luka-lukanya itu ya sekitar 2 tahunan baru ngisi lagi lah. 2 tahunan, 2 tahun baru ngisi lagi. Nah jadi ini tadi luka yang di luar ya, kita ngomong luka yang di luar. Luka yang di luar itu udah nutup gitu ya, udah nutup. Begitu ada hamil yang sekarang, kan perutnya ngelendung tuh. Waktu perutnya ngelendung, kulitnya kedorong keluar. Begitu kedorong keluar, maka dia akan tertarik bekas jahitannya yang di luar. Bekas jahitan yang di luar, insya Allah nggak bakalan robek lagi. Saya nggak pernah lihat selama ini nolong orang hamil, bekas jahitan yang luar itu robek.
walaupun dia terlalu dekat, baru 6 bulan, baru 1 tahun, nggak bakal robek karena dia memang elastis. Tapi nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena jaringan lukanya itu jadi tebel, jadi ketarik karena dia kedorong dari dalam sama bayi yang gede, sama perut yang gede. Perutnya itu kedorong dan bekas jahitan luarnya itu jadi ketarik. Jadi bekas jahitannya itu kayak ngelebar, Jadi biasanya kayak keloid. Jadi rasanya nggak enak dan gatel. Nah, itu cara ngatasinnya ya. Kalau menurut saya itu biasanya kalau digaruk tuh makin jadi. Jadi kalau yang udah besar ditambah lagi lecet. Jadi ngatasinnya kadang-kadang ada yang cocok disiram pakai air hangat kalau lagi mandi, apalagi kalau punya shower air hangat enak. Tapi ada yang disiram sama air hangat makin gatel, jadi disiram pakai air dingin tuh bisa juga. Kalau dikasih obat-obatan anti gatel boleh nggak Pak Dokter? Boleh, tapi nggak disaranin, dan namanya juga lagi hamil. Jadi ada yang ada yang ngatasinnya itu dengan botol aqua. Ini botol aqua diisi air es, semi air es. Ini jadi ada mereknya ya, maaf ya, anggap aja botol air mineral diisi air es, ditekenin gitu. Itu agak ngebantu masalah luka yang di luar ya. Nah, sekarang masalah luka yang di dalam. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya, yang kita bilang kenapa dia bahaya buat riwayat sesar yang terlalu dekat. Jadi ini misalnya ini ada rahim, di atas ini ada ini adalah panggul, di atas ini ada rahim. Nah, rahimnya itu disayat, bayi keluar lewat situ. Habis disayat, rahimnya atas sama bawah, dindingnya yang bagian depan dijahit, terus harusnya istirahat. Namanya habis disatuin, dijahit, istirahat supaya saling nyambung. Nah, ini yang jadi masalah. Bedanya apa sama yang di luar? Yang di luar itu nanti nggak bakalan kontraksi untuk dorong bayi berikutnya waktu lahiran. Nggak terjadi kontraksi. Nah, kalau rahim ini nanti dia akan kontraksi. Nah, setiap kali kontraksi itu otot-ototnya itu ada yang tegang di atas dorong, yang di bekas jahitan itu ketarik. Bayangin. Nah, sebagai supaya lebih jelas ya, jadi rahim itu kalau dilihat sebelum hamil itu kecil, besarnya seperti buah apokat. Bayangin, kecil banget, adanya di atas bulu kemaluan di dalam gitulah, di bagian dalam kecil, bentuknya kecil segitu. Ketika dia hamil besar nanti, ini kita ngomongin hamil selanjutnya nih, habis bekas sesar. Yang tadinya dari sebesar buah apokat, dia akan melar. Bayangin, buah apokat itu kan tadinya tebel. Habis itu dia nanti begitu ada bayi lagi, dia makin lama makin gede. Jadi mau nggak mau dindingnya itu dari tebel, dindingnya apokat tadi lagi tebel, ketarik. Nah, itu jadi tipis. Susah, ngebayanginnya susah. Oke. Ini buat channel ini aja. Saya ambil benda yang hampir mirip dengan elastisitasnya rahim. Ya, ini susah nih, nyarinya ada di laboratorium. Tuh. Ya, nih. Bayangin nih, rahim itu, ini jangan dilihat esensinya apa, tapi dilihat pembelajarannya. Ini tadi rahimnya itu tadinya tebel ya. Dinding rahim itu tadinya tebel misalnya nih. Tebel gini. Tuh, tebel nih, yang ini nih, jangan dilihat yang ini ya. Tebel. Begitu nanti rahim keisi oleh hamil berikutnya, jadi ini tadi lagi dijahit misalnya nih, lagi dijahit. Begitu rahimnya keisi, tuh melar. Kebayang nggak? Lagi dijahit, harusnya dia itu saling nyatu 2 tahun kira-kira penyembuhannya, belum sampai 2 tahun, 6 bulan, istilahnya semen belum kering, bekas jahitan ini, tuh, jadi tipis kan? Bahaya. Bahayanya apa? Setiap kali nanti ibu kontraksi untuk hamil yang berikutnya ini ya, yang setelah yang bekas sesar, ibu kontraksi, setiap kali kontraksi itu makin diginiin nih, tuh, kelihatan kan bahayanya? Kalau misalnya dia dijahit belum kering,
ibu udah mulai kontraksi, apalagi selama hamil udah kontraksi, pas mau lahiran mestinya disesar supaya ngindarin kontraksi ini, ibu diemin, ketarik bu. Ibu bayangin, kalau ngasih contoh ibu, kolor saya jadi robek, bayangin. Makanya ibu subscribe ya. Nih, bisa robek. Jadi, kenapa kok bahayanya buat kesehatan ibu? Yaitu apa? Kalau ibu itu suka kontraksi, kita sering dapat. Belum waktunya lahiran, ibunya udah perdarahan karena ada robekan di dalam. Nah, itu nomor 1. Jadi itu fatal. Nanti gimana cara mengatasinya? Nanti kita kasih tahu. Nah, satu lagi. Jahitan ini pun, ini namanya jahit, lagi-lagi keluar nih mau nggak mau. Namanya jahit itu kan tergantung pada penjahitnya ya Bu ya. Penjahitnya itu, dokternya dulu yang ngerjain. Ini rahasia ya, ini rahasia. Tapi ini saya kasih tahu, makanya namanya ibu lahiran itu sama dokternya udah kenal. Jangan yang dokter tembakan. Dokter tembakan tuh gimana? Tadinya mau coba lahir normal, gimana ya? Mau coba lahir normal, udah susah gitu, nggak bisa, akhirnya dioper, harus di sesar. Nah, setelah ini maaf ya, saya jujur. Sebelumnya saya kasih disclaimer itu pengecualian. Nggak semua dokter kayak gini, tapi ada dokter yang kayak gini dan itu nggak sedikit. Nah, gitu ya. Jadi kalau ibu nggak kenal sama dokternya, istilahnya nggak ada hubungan lah sama dokternya sebelumnya, atau nomor 2, ibu diopernya ke tempat yang, maaf ya saya ngomong gini ya, maaf ya, ada yang namanya sesar paket. Sesar paket itu sesar yang istilahnya paket ekonomis super murah gitu ya. Coba deh ibu-ibu yang udah pernah ngerasain anak pertama sesar di tempat yang rumah sakit atau yang udah kenal, sama yang sesar operan gitu, paket. Itu kadang-kadang yang operan itu sesarnya cepet banget. Tuh, cepet. Cepet itu bukan berarti bagus, Bu. Terlalu cepat gitu loh. Jadi jahitannya itu mestinya kita jahit rahim itu yang paling bagus 2 lapis, itu standar. Kalau dokternya baik sama ibu dikasih 3 lapis. Jadi kuat istilahnya, kuat. Dindingnya itu menghadapi persalinan berikutnya itu kuat. Nomor 3, yang paling jelek itu kalau buru-buru itu 1 lapis. Dinding yang harusnya setebal ini yang dijahit, dia cuma jahit 1. Tuh, jadi lebih rentan lagi. Nah, makanya kalau ibu sebelumnya di sesar dengan sistem paket, lihat deh, operasinya paling setengah jam gitu. Udah cepet banget itu, cepet karena yang jahitnya juga cepet ngerjainnya. Kalau yang biasa standar rata-rata orang operasi itu 1 jam Bu, karena ngerjakannya ya istilahnya 2 kali. Dijahitnya itu lebih rapi, dibersihkan segala macam gitu ya. Tapi nggak semua seperti itu. Saya udah camkan ya, nggak semua seperti itu. Jadi itu salah satu penyebab bahayanya adalah udah jaraknya terlalu dekat, terus ibu kerjaannya juga pekerjaan sehari-harinya itu bikin susah sehingga kontraksi terus, jadi dia ketarik terus. Sama nomor 3, operasinya di tempat yang paket ekonomis. Nah itu ya, itu bahayanya ya. Jadi bahayanya adalah perdarahan. Kalau terjadi perdarahan, kalau sebelum ibu lahiran udah robek duluan itu, maka ibu bisa perdarahan meninggal dan bayi juga meninggal. Oleh karena itu nanti ada cara-caranya supaya ditangani jangan sampai itu terjadi. Jadi nomor 1 tadi bahayanya apa? Bahaya pada ibu. Dan nomor 2 ada bahayanya. Bahayanya pada siapa? Bahayanya pada hak anak-anak ya, pada hak anak-anak. Hak anak-anak ini siapa? Namanya anak itu kan ibu dulu minta titipan ya, minta titipan sama Gusti Allah. Ya Allah, berikanlah saya momongan. Momongan itu secara esensinya itu adalah titipan. Bu, namanya titipan itu mestinya titipan diapain sih? Kan bukan digeletakin aja, bukan dibiarkan aja. Anak itu titipan, diasuh, dikasih pengertian, dibimbing hidupnya, diajarin yang benar. Ibu bayangin kalau anak yang habis lahiran kemarin disesar, baru 1 tahun, dia punya sebenarnya hak eksklusif. Bukan hanya sekedar ASI, Bu, hak eksklusif untuk disayang dan diperhatikan. Ya dikelonin, ya air susunya nggak boleh disetok,
minimal 6 bulan. Kalau mau disempurnakan jadi 2 tahun. Bukan masalah ASI itu harus 2 tahun, enggak, tapi dengan 2 tahun itu kan makin dekat sama ibu. Zat-zat kekebalan ibunya masuk ke bayi sampai 2 tahun kan jarang sakit. Kan gitu ya. Jadi diajarin warna-warni, diajarin gambar-gambar, itu kan haknya anak. Haknya anak, si kakaknya itu nanti akan dirampas. Yang ngerampas bukan adiknya, yang ngerampas itu ya ibu, yang notabene pelakunya yang paling bertanggung jawab, yaitu suami. Suami itu mikirnya harus panjang, pingin punya anak lagi cepet-cepet, atau pingin begituan belum KB jadi anak. Siapa coba korbannya? Tuh kan cuman cengenges aja kan sekarang. Nggak sengaja, kesundulan itu akhirnya berakibat tidak ngasih haknya secara semestinya. Kalau kesundulan itu udah tahu dari sekarang bahaya dan tetap dilakukan, itu namanya zolim, tidak memberikan sesuatu pada tempatnya. Ingat ya Bapak ya, saya kasih tahu dari sekarang. Bapak sembarangan aja minta. Selama ini saya belum pernah ketemu tuh ada wanita yang habis lahiran terus kesundulan gara-gara istrinya minta. Nggak ada. Emangnya saya juga bodoh bisa dibohongin? Enggak Pak Dokter, itu istrinya tuh yang ngajakin. Bego. Ini bapaknya. Ingat ya Pak ya, Bapak itu jadi ngorbanin anak-anak Bapak. Yang gede jadi repot hidupnya, nggak disayang dengan cukup. Terus yang kecil nanti emangnya kalau ada anak bayi yang mestinya lebih disayang lagi, masih ada kakaknya yang belajar jalan. Mikir sedikit tuh, gara-gara entong nggak bisa dikendaliin mikir. Gitu ya. Jadi itu. Nomor 3, sebenarnya Bapak juga rugi. Cuman Bapak aja yang nggak pernah mikir nih. Saya jadi emosi kalau ngomong gini. Pikir deh. Kalau misalnya ibunya nanti punya anak kecil, terus punya bayi, terus waktunya buat Bapak gimana? Ngelayanin Bapak juga nanti nggak bisa terus. Bapak mau minta lebih lama lagi puasanya, karena lagi masa nifas lagi, pokoknya mah. Jadi ingat ya, ini makanya ini ditujukan sebenarnya video ini untuk bapak-bapak yang bodoh dan tolol, keras kepala. Suruh nonton ya. Kalau tadi kelewatan, di rewind lagi nih ceritanya ini karena ini penting, gitu ya. Jadi nomor 2, bahayanya apa? Tuh tadi bahayanya bagi kesehatan dan bagi keluarga, baik pada anak-anak, anak yang besar, anak yang kecil, baik pada ibu jadi kecapean, nggak dikasih pembantu, bayangin. Udah digituin, dibikin hamil, nggak dikasih pembantu. Baik bagi bapak, tuh hancur kan? Hanya gara-gara tidak mau mikirin atau merencanakan kehamilan dengan baik. Ingat ya, gitu ya. Sampai sini udah jelas ya. Saya serius ini kali ini ya. Sekarang kita sampai ke chapter 3 atau bab 3, yaitu pertanyaan, kalau memang riwayat sesar terlalu dekat dan keburu hamil lagi, mesti gimana? Ya, mesti gimana? Banyak loh pasangan-pasangan memang yang sebenarnya nggak pasangan sih, yang bilang ke saya tuh ibunya. Jarang tuh bapaknya bilang, jadi ibunya tuh selalu WhatsApp saya atau konsultasi ke saya. Ya, baiknya gimana, Dok? Kan kemarin saya baru lahiran sama dokter. Terus habis itu suami ngajakin, saya nggak bisa nolak. Kebetulan bulan kemarin saya tes negatif, tes kehamilannya jadi positif. Ini mesti gimana? Nah, sebenarnya kata begitu itu, kalimat gitu itu dalam yang tersirat ya, yang tersembunyi itu bilang gini, Dok, saya itu capek, yang kemarin aja belum selesai, sekarang udah harus gini lagi ngelewatin kehamilannya juga capek, ngurusin anaknya juga capek, sekarang hamil. Gimana coba, Cing? Coba. Yang berbuat bapak, yang enak bapak, yang susah ibu, gitu ya. Ini sering banget, sering. Dan susahnya sebagai dokter, kita disumpahnya untuk menolong supaya kehamilannya baik-baik saja, bukannya mengakhiri. Jadi paling kita cuman bisa mengantisipasi tadi resiko-resiko tadi yang bisa kejadian itu, dibantuin supaya bisa terlewati sampai masanya, gitu ya. Nomor 1 itu yang biasanya nggak enak itu pada hamil muda. Saat hamil muda itu mual muntah akan lebih sering, karena mual muntah itu sebagian pemicunya adalah stres. Stresnya karena apa? Karena tadi
anaknya masih ada kecil, gampang marah-marah kitanya. Namanya orang hamil itu kan kadang-kadang gampang marah. Sekarang ada gampang marah, ada anak kecil, berak di mana-mana, cuciannya di mana-mana, kan ribet. Jadi mual muntah lebih tambah lagi. Jadi bekas atau riwayat sesar terlalu dekat itu resiko mual muntahnya terlalu tinggi. Nomor 2, gampang perdarahan. Orang kakaknya lagi belajar berangkang, suaminya enak-enak ngopi, ngeliatin dari jauh, ibunya disuruh megangin berangkang, tunggangnya alah udah nggak enak, perdarahan. Ya, jadi saran saya nomor 1 nih apa yang harus kita lakukan. Kalau memang udah ada tanda-tanda mual muntah, minum aja obat mual muntah. Memang obat-obatan dibilang nggak begitu baik kalau hamil, tapi pada saat ini pilihannya nggak ada yang bagus. Pilihannya dua-duanya nggak ada yang bagus. Kita mikirnya gampang. Kalau ada pilihan-pilihan yang nggak bagus dan nggak ada pilihan yang bagus gitu ya, yang bagus bener-bener ya kalau orang habis lahiran nggak hamil lagi kan gitu. Nah, tapi kalau ada pilihan yang nggak bagus, kita pilih aja pilihan yang paling bagus di antara pilihan-pilihan yang nggak bagus. Kasih obat mual muntah teratur, kasih obat penguat karena gampang perdarahan, namanya capek, namanya gampang perdarahan gitu ya. Nomor 3, kalau memang kerjanya itu si ibunya nih sambil kerja dan kerjanya berat, mulai minta surat rekomendasi dari dokter kandungannya untuk ke SDM atau ke HRD, bilang minta dimutasikan ke pekerjaan yang lebih gampang, pekerjaan yang lebih tidak berat, dan pekerjaan yang tanpa ada lembur atau shift malam. Itu penting, karena orang hamil bolak-balik naik angkutan, aduh nggak enak itu ya. Jadi itu pada trimester pertama. Pada trimester kedua perut udah mulai lebih besar lagi. Yang harus dilakukan, ingat tadi, kalau nanti banyak kontraksi, maka bekas jahitan, kita nggak tahu masalahnya jahitannya itu dulu yang ngerjain jahitannya tebel atau tipis. Banyak kok yang tiba-tiba itu robek di dalam. Jadi apa? Kalau bisa, namanya bapak ini harus tanggung jawab, cariin pembantu. Kalau memang nggak bisa cariin pembantu, bapak harus konsisten ngebantuin. Ibu itu ya udah megangin anak aja, nggak bisa diwakilin sama bapak. Bapak yang lain, ambil ari yang lain. Cucian, udah cuci kan gampang sekarang, mesin cuci tinggal masukin putar. Ya. Nomor 2, masakan, beli aja catering gitulah. Beli aja catering. Nah, namanya bapak mau punya anak, harus ada pengorbanan. Artinya bapak harus lebih pintar cari rezekinya. Ya, namanya anak ada rezekinya nanti. Ya. Sama satu lagi yang harus dilakukan. Begitu kehamilannya mulai 20 minggu kehamilan, walaupun kakaknya belum selesai niatnya, misalnya mau ngasih ASI 2 tahun. Tapi ini masih kira-kira 11 bulan nih. Tapi sebentar lagi udah 20 minggu kehamilan. Mulai disapih atau ASInya mulai di stop. Karena pada kehamilan di atas 20 minggu, kalau masih menyusuin, ngasih susu, rahimnya sering kontraksi. Akhirnya nanti takutnya banyak keluhan, nyeri, sampai dengan robek. Jadi hati-hati. Nah itu makanya tadi saya bilang, haknya kakaknya jadi keambil. Gara-gara siapa? Udah tahu lah gara-gara siapa. Itu si beleguk itu. Ya, jadi dan jangan juga udah disapi buat anaknya, bapaknya malah yang minta ASI. Itu kan geblek namanya. Itu nanti perut ibunya kenceng-kenceng juga. Disuruh mijetin, ibunya kecapean gitu ya. Ibunya kecapean, pijetin kakinya gitu. Dipijet malah pengen. Itu kan gimana sih pikirannya? Itu nggak ngerti saya. Nah itu ya di trimester kedua. Terus di trimester ketiga, yang tadi tetap 1, hindari kerja berat. Ya, hindari kerja berat. Nomor 2, hindari berhubungan deh. Karena berhubungan itu berpotensi menyebabkan kontraksi. Syukurin bapak-bapak, makin lama puasanya gara-gara begajulan. Disuruh KB nggak mau, nggak bisa nahan diri. Jadi kalau bisa nggak usah ML gitu ya. Nah, kalau pekerjaannya berat dan nggak bisa diutak-atik, pertimbangkan untuk resign atau pertimbangkan untuk minta pengunduran diri kalau nggak bisa dipindah ke yang bagus gitu. Nah, satu lagi nih, ini penting nih, ini biasa. Bu, kalau ibu riwayat sesar terlalu dekat ya, ibu bakal lahirannya apa? Bakal lahirannya adalah sesar lagi daripada nanti
kontraksi, bekas jahitan yang belum nempel banget, robek. Setuju ya sampai sini ya? Setuju. Jadi ibu pastikan akan sesar. Dah. Kalau ibu memang mau akan sesar, nggak usah diet-dietan bu. Nggak usah diet-dietan. Jadi pada bekas sesar terlalu dekat atau riwayat sesar yang jaraknya itu di bawah 2 tahun, nggak usah diet-dietan. Makan aja yang banyak, Pak Dokter. Nanti bayi saya itu jadi gendut gimana? Dah, satu, ibu emang mau sesar. Jadi kan nggak ada masalah ya. Kalau mau sesar itu, bayi berapa aja kan nggak lewat bawah. Jadi satu, gendutin aja itu bayi. Karena apa? Ibu akan sesar. Nomor 2, ada kemungkinan. Misalnya nih, lahiran sesar normal kan 37-38 minggu ya. Direncanakan itu ibu namanya sesar yang direncanakan. Nggak usah nunggu mules dulu. 37 atau 38 minggu. Tapi ada kejadian dan sering tiba-tiba 34 minggu, 33 minggu, perutnya udah sakit banget. Artinya apa? Bekas jahitan sesarnya yang dulu udah mau copot. Ancaman robek di dalam. Akhirnya apa, Cing? Bayinya akan lahiran maju 1 bulan. Dengan ibu tidak diet, tadi kan kita bilang ibu jangan diet. Dengan ibu tidak diet, kita bisa mengharapkan lahirannya orang bekas sesar terlalu dekat ini lahirannya kadang-kadang nggak sampai 38 loh bu. 34 banyak yang udah lahiran. 35, 36 banyak yang udah ngerasa sakit. Artinya apa? Kalaupun lahiran sebelum 37-38 minggu, kalau bayinya gendut kita agak lebih tenang. Jelas ya. Jadi pada bekas sesar atau riwayat sesar terlalu dekat itu nggak ada diet-dietan dan lahirannya diplot direncanakan sama Pak Dokter sama Bu Dokter kandungannya di 37 atau 38. Jelas ya? Jadi itu yang harus ibu lakukan selama ibu hamil saat apabila ibu termasuk riwayat sesar terlalu dekat. Sampai sini jelas ya? Nah, sekarang adalah segmen terakhir. Segmen terakhir itu apa? Segmen terakhir itu gimana cara menghindarinya? Kok menghindarinya? Emangnya nanti pasti kejadian lagi? Iya, Bu. Namanya bapak-bapak itu udah nggak jarang saya lihat udah yang ini 1 tahun tahun depan ketemu lagi, datang lagi, kesundulan lagi. Itu bapak-bapak kayak gitu. Dan fitrahnya kita emang katanya Gusti Allah itu kotoun itu sering berbuat kesalahan, udah dimaafin buat lagi kesalahan, dimaafin buat lagi kesalahan, sama namanya botol. Nah kita itu botol, apalagi bapak-bapak gitu ya. Jadi Pak Dokter, gimana cara menyikapinya, gimana cara supaya nggak terjadi lagi? 1, atau kalau moga-moga ibu belum kejadian, 1, kalau ibu riwayat sesar, udah sesar nih, begitu nifas selesai ibu KB. Pak Dokter, saya KB-nya bingung, ada video saya sebelumnya tentang pemilihan KB, tolong dilihat, penting. KB, bujuk bapak supaya ikut nganter KB. Kalau bapak nggak mau, Bu, dari video awal tadi ya kita ngomong siapa yang susah? Yang susah kan ibu ya, bukan bapak. Kalau memang ibu tidak disetujui sama bapak, diam. Ibu, kalau saran saya, ibu sama diantar gitu ya sama kakaknya atau gimana, pasang aja dulu KB. Setelah pasang KB, baru pelan-pelan bujukin bapak untuk menyetujui KB. Nah, jadi ibu udah pasang duluan. Setelah pasang duluan, kan ibu udah aman kalau udah KB ya, udah KB aman. Tapi ingat ya, kalau KB-nya itu hormon harus nunggu 2 minggu baru dia ngelindungin. Jangan siangnya suntik KB, malamnya ngasih bapak. Ya itu mah hamil, bisa hamil juga. Kalau tanggal 1 suntik, tanggal 14 baru kasih bapak. Nah, kalau ibu udah KB, bujukin bapaknya itu lebih gampang. Kasih jatah, bujukin. Sekalian minta duit untuk belanja. Gitu ya. Jadi nomor 1, ibu KB. Nah, kalau nggak KB, pokoknya titik 1, nggak boleh berhubungan. Namanya nggak KB, berhubungan pasti jadi bayi, nggak mungkin jadi singkong, nggak mungkin jadi tape. Nanti kalau udah kejadian hamil, nggak akan ada dokter yang mau ngeluarin. Ibu sama bapak tanggung sendiri. Ya, pokoknya saya udah ngasih tahu. Selama belum KB, nggak boleh berhubungan. Triknya gimana? Nah, ini kan namanya juga channel rahasia kehamilan, channel triknya dokter gila. Nah, nomor 1, kalau tidur beda kamar. Cari aja alasan, anaknya rewel atau gimana, kunci. Karena serangan itu sering terjadi pada waktu fajar, saat ibu udah teler, waktu ibu sudah lengah. Jadi triknya beda kamar dan
kunci. Terus ibu tidurnya ya namanya bagian atas itu kan pasti nenenin bayi semalaman, nggak mungkin dia apa-apain bawahnya bu. Nah bagian atas mah kalau diserang sama bapak nggak bakal hamil ibu, nggak bakal kenapa-kenapa. Ibu bagian bawah pakai tuh celana pendek, pinjem punya bapak juga nggak apa-apa ya. Yang penting satu, dia celana pendek, jangan rok itu rentan bu, rentan kejadian. Pakai celana pendek, apalagi yang ada ikat pinggangnya, pasang tuh ikat pinggang. Jadi bapak mau menyerang ibu pun, aduh, ngelihat celananya aja, aduh kayak celana pramuka gini, langsung turun itu keinginannya. Bebas satu. Nomor dua, kalau misalnya dia tetap mau nyerang, udah kesusahan, ibu bisa lari, bisa pura-pura nanti saya mau bikin kopi, mau apa gitu ya. Dan satu lagi bu, kalau habis lahiran gini selama belum pakai KB, nggak usahlah pakai celana dalam yang indah-indah itu, yang ada renda-rendanya. Pikirannya bapak itu kalau lihat yang renda-renda takutnya nanti pengen. Pakai celana dalam yang lebar, yang kayak punya nenek-nenek, tahu kan? Ya yang kayak gini tapi versi cewek kan ada tuh. Ya pakai itu supaya apa? Supaya bapak begitu pengen nih, begitu buka ya ini kayak yang di jemuran nenek-nenek sebelah, ya nggak mau. Itu triknya tuh, cerdas kan? Hanya di channel ini ya, karena suami nggak peduli ya. Jadi saya cuman bisa ngasih ibu gambaran, moga-moga ibu dengan gambaran ini menghindari sesar terlalu dekat atau hamil terlalu dekat. Yang aman 2 tahun, selesaiin dulu itu anak sebelumnya, asinya, kasih sayangnya segala macam, baru hamil lagi. Jadi paling nggak 2 tahun 9 bulan itu cocok banget. Ya ini pertimbangan selain yang lain. Kalau ibu memang umur udah 40 tahun atau gimana pengen cepat-cepat, itu pertimbangan lain gitu ya. Moga-moga yang saya kasih tahu ini bermanfaat, manfaat bagi ibu dan keluarga, mencegah hal-hal yang tidak kita mauin. Ibu lebih baik, saya dapat kebaikan, nanti dibalas sama Gusti Allah. Syukur-syukur ibu mau subscribe dan share ke teman-teman supaya ini bermanfaat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.